Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evina Mayasari. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS akuntansi sektor publik. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik menurut Mardiasno 2017. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah adalah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual menurut Rosiana 2015. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. PP nomor 71 tahun 2010. Kota Pangkal Pinang sendiri sudah menerapkan PP nomor 71 tahun 2010 sejak 1 tahun yang lalu, walaupun sudah diterapkan PP nomor 71 tahun 2010. Masih banyak aparatur sipil negara yang belum mengerti dan memahami tentang standar akuntansi pemerintahan. Permasalahan yang utama adalah terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah baik dari segi kuantitas 3 maupun kualitas laporan keuangan. Dari sebelumnya hanya 4 laporan berubah menjadi 7 laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. PP nomor 71 tahun 2010. Maka dari itu, pemahaman aparatur sipil negara atas PP nomor 71 tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oktari Rina dan kawan-kawan 2014. Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintahan. Adanya keterbatasan aparatur sipil 4 negara yang kurang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang berkualitas. Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dari aparatur sipil negara tersebut, dibutuhkan pengetahuan, pengalaman pelatihan, keterampilan, latar belakang pendidikan, dan skill yang merupakan indikator dari masalah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan karyawan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Karena pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian karyawan. Selain itu, keterampilan dan skill karyawan juga dapat diukur dengan lama masa kerja atau pengalaman kerjanya. Pengalaman akan menentukan dalam melaksanakan tugas tertentu. Holik 2014. Berdasarkan teori dari beberapa ahli, PP nomor 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pemahaman aparatur sipil negara serta standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan judul Persepsi Tingkat Pemahaman Aparatur Sipil Negara Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi tingkat pemahaman aparatur sipil negara berpengaruh terhadap standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010
Yang ketiga, batasan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai aparatur sipil negara dalam bidang akuntansi dan tata usaha keuangan. Yang keempat, tujuan penelitian. Dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana persepsi tingkat pemahaman aparatur sipil negara terhadap standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian manfaat penelitian. Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi teoritis, kontribusi praktis. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis situasi serta kendala-kendala yang ada, khususnya mengenai penerapan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang diteliti bertempat di dinas dan UMKM Kota Pangkal Pinang, Jalan 17 Agustus. Adapun waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli 2018 sampai dengan selesai. Jenis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung, dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Yang kelima, metode pengumpulan data ada wawancara, dokumentasi. Yang keenam, metode dan proses analisis. Berdasarkan masalah dan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Proses analisis yang digunakan adalah tahap pertama, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pangkal Pinang dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Tahap yang kedua, penelitian ini mengolah data-data yang telah didapatkan untuk mengetahui penyebab kendala-kendala yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Tahap yang ketiga, mengolah data yang telah didapatkan peneliti akan menganalisis apakah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pangkal Pinang ada kendala-kendala dalam penerapan PP nomor 71 tahun 2010 dan bagaimana solusi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menerapkan PP nomor 71 tahun 2010. Yang keempat, peneliti menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.